Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas salah satu kajian yang saya kerjakan berjudul Ekonomi Koperasi dan UMKM. Pembahasan ini berfokus pada bagian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya di tingkat lokal. Kita akan membahas berbagai hal, mulai dari manfaat keberadaan UMKM dan koperasi, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, hingga solusi yang bisa diterapkan untuk mendukung perkembangan sektor ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, termasuk di tingkat daerah. Di banyak wilayah, UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. UMKM berkembang cukup pesat di banyak lingkungan masyarakat. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil seperti warung kelontong, makanan rumahan, jasa cuci motor, hingga produksi kerajinan tangan. Salah satu keunggulan UMKM adalah fleksibilitasnya. Dengan modal yang tidak besar, UMKM tetap bisa beroperasi dan memberi penghasilan harian bagi pemiliknya. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah klasik yang sering dijumpai adalah keterbatasan modal. Banyak pelaku usaha masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena tidak memiliki jaminan atau rekam jejak kredit yang jelas. Kedua, kemampuan manajerial para pelaku UMKM juga masih terbatas. Banyak dari mereka yang menjalankan usaha secara spontan dan tradisional, tanpa pencatatan yang rapi, tanpa perencanaan usaha jangka panjang, bahkan tanpa strategi pemasaran yang efektif. Ketiga, akses terhadap teknologi dan digitalisasi masih sangat rendah. Padahal di era sekarang, pemasaran digital atau kunci utama untuk memperluas pasar, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan media sosial, marketplace, atau bahkan tidak memiliki logo dan kemasan produk yang menarik. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai solusi kolektif untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi memungkinkan anggotanya untuk saling membantu dalam hal pemodalan, pemasaran, bahkan pelatihan. Namun, banyak koperasi yang masih bersifat sederhana dan belum berkembang maksimal. Sebagian besar koperasi masih terbatas pada simpan pinjam, padahal koperasi bisa dikembangkan menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa. Masalah yang dihadapi koperasi hampir serupa dengan UMKM, yakni rendahnya kualitas SDM, kurangnya pelatihan, serta belum adanya sinergi dengan pelaku usaha lain atau pihak luar seperti lembaga pemerintah dan swasta. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, memberikan modal bergulir, serta menciptakan regulasi yang ramah terhadap UMKM dan koperasi. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa bisa turun langsung memberi pelatihan manajemen usaha, pembukuan sederhana, pembuatan desain kemasan, hingga digital marketing. Yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran di kalangan masyarakat sendiri. Penting bagi pelaku UMKM untuk menyadari bahwa usaha mereka perlu dikelola dengan serius. Mereka perlu belajar berkembang dan membuka diri terhadap inovasi dan kolaborasi. Ke depan, koperasi dan UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi lokal dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dengan dukungan kebijakan yang tepat. Koperasi dan UMKM bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Peran koperasi dan UMKM dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi dan UMKM selalu diharapkan menjadi pilar penyelamat perekonomian pada saat dilanda krisis ekonomi yang parah. Ketika krisis ekonomi tahun 2019 hingga tahun 2001, koperasi dan UMKM juga terbukti tangguh dari guncangan krisis ekonomi, sementara usaha besar yang banyak yang gulung tikar.
Peran yang ditunjukkan koperasi dan UMKM terutama pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang menyumbang baik dari sektor konsumsi maupun produksi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, serta peran penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang mencapai lebih dari 96%. Peran strategi ini juga diharapkan tetap konsisten pada perekonomian era new normal pasca COVID-19 yang mulai berangsur pulih sejak kuartal 3 tahun 2001. Penciptaan lapangan kerja UMKM merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja di banyak negara. UMKM biasanya lebih intensif dalam penggunaan tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi tekanan sosial ekonomi. Menurut data dari International Finance Corporation atau IFC, UMKM menyumbang sekitar 70-95% lapangan kerja di sebagian besar negara. Indeks bisnis UMKM atau termasuk koperasi di dalamnya, selama tahun 2021 rata-rata masih tertekan di bawah angka indeks 100. Hal ini disebabkan karena kebijakan PPKM darurat dari pemerintah diterapkan secara ketat di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, dengan semakin melandainya kasus COVID-19, karena keberhasilan vaksinasi dan ketertiban dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, indeks bisnis KUMKM mulai kuartal 4 tahun 2021 dan diperkirakan terus berlanjut pada sepanjang tahun 2022, indeks bisnis KUMKM akan terus menguat. Pemberdayaan ekonomi lokal. Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Koperasi dan UMKM menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Melalui kegiatan usaha yang beragam, seperti perdagangan, jasa, dan produksi, UMKM memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Koperasi dengan sistem pembagian sisa hasil usaha atau SHU memungkinkan anggotanya untuk mendapatkan keuntungan secara adil dan merata. UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasokan juga memberikan multiplier efek yang mempengaruhi sektor-sektor terkait, seperti industri bahan baku, logistik, dan jasa. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Misalnya, koperasi dapat mengembangkan produk yang unik dan bernilai tinggi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keterampilan tradisional masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, pengembangan koperasi lokal, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan fasilitas, kebijakan, dan pendanaan. Peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor ekonomi tertentu. Dengan adanya diversifikasi, risiko kerentanan terhadap krisis ekonomi global dapat diminimalkan. UMKM dan koperasi dengan keragaman jenis usahanya berkontribusi signifikan dalam membangun perekonomian yang lebih seimbang dan tahan terhadap gejolak pasar. UMKM beroperasi dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, pertanian, industri, rumah tangga, makanan, dan minuman, teknologi, serta sektor ekonomi kreatif. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang saling menopang. Misalnya, UMKM pengolahan hasil pertanian dapat berkolaborasi dengan UMKM
distribusi, dan pemasaran untuk memperluas jangkauan produk. Koperasi pun tidak hanya beroperasi dalam sektor keuangan melalui koperasi simpan pinjam, tetapi juga di sektor produksi, konsumsi, distribusi, hingga jasa. Model koperasi yang bersifat multi-usaha memungkinkan integrasi berbagai aktivitas ekonomi dalam satu wadah kelembagaan sehingga memperluas potensi ekonomi anggotanya. Diversifikasi ekonomi melalui UMKM dan koperasi juga menciptakan peluang inovasi terutama di bidang teknologi dan digital. Banyak UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk penjualan produk, layanan pelanggan, serta pengelolaan keuangan. Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, dan mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok global. Dengan semakin beragamnya sektor usaha yang dikelola oleh koperasi dan UMKM, struktur perekonomian nasional menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berdaya tahan tinggi terhadap krisis dan ketidakpastian ekonomi. Peran koperasi dan UMKM dalam pengurangan kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang dihadapi semua negara yang ada di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Permasalahan kemiskinan yakni permasalahan yang sulit, mau dari segi penyebab atau besarnya. Benar adanya kemiskinan itu tersebar luas, artinya berdampak pada seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Selain itu, semua aspek kebutuhan manusia saling berhubungan. Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan. Melalui pendekatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, kedua sektor ini memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Koperasi dan UMKM menyediakan akses terhadap modal, pelatihan, serta jaringan pasar yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Dalam koperasi, anggota memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi kolektif. Misalnya, koperasi pertanian dapat membantu petani kecil untuk mendapatkan harga pupuk yang lebih murah, akses pembiayaan tanpa agunan, serta penjualan hasil panen dengan harga yang lebih baik. Sementara itu, UMKM memberikan alternatif penghasilan bagi keluarga miskin melalui usaha rumah tangga, usaha kuliner kecil, usaha jasa, dan lain-lain. Pengurangan kemiskinan tidak hanya terjadi melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui peningkatan akses terhadap layanan ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha koperasi dan UMKM dapat digunakan untuk menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, serta memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, koperasi dan UMKM juga mendukung pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi formal. Program-program pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pendamping UMKM, serta penguatan kelembagaan koperasi telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan koperasi dan UMKM perlu dijadikan prioritas dalam agenda pembangunan nasional sebagai strategi berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan struktural. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa koperasi dan UMKM memiliki peranan yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di Indonesia. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UMKM bukan hanya sebagai pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, tetapi merupakan tulang punggung dalam menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Kontribusi koperasi dan UMKM terbukti nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang luas,
pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya daerah, peningkatan diversifikasi ekonomi yang menciptakan ketahanan nasional, hingga peran pentingnya dalam pengurangan kemiskinan struktural. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat komunitas. Selain itu, koperasi dan UMKM memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Keberhasilan koperasi dan UMKM dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis kerakyatan masih sangat relevan dan strategis untuk ditetapkan di tengah tantangan global saat ini. Peran mereka juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif, kompetitif, dan keberlanjutan. UMKM dan koperasi berpotensi menjadi kekuatan besar jika dikelola berkelanjutan.